kenapa bisa nggak percaya sama istri Mas? Ya, mengajal aja Mbak, dari sayanya tuh saya kurang mengerti. Dan masih beberapa hari ini ada warga masih membahas masalah kalau istri saya itu suka keluar tanpa izin saya. Itu kan sebenarnya permasalahan antara kalian berdua gitu. Kenapa kalian lebih percaya omongan orang? Karena omongan orang-orang inilah Pak yang bikin rumah tangga saya jadi seperti ini loh Pak. Dari mulut ke mulut jadinya omongan itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi saya pun yang sebagai suaminya ya jadi bingung gitu loh. Mana benarnya itu loh. Beberapa hari ini sih saya mengamati istri saya itu, ya memang dia benar. Dia nggak pernah keluar rumah dan dia selalu ada di rumah. Nggak tahu dah, pokoknya hari ini saya pengen memastiin lagi gitu loh, mau bersama timnya Mas. Pokoknya kayak ada sesuatu yang bakal terjadi gitu loh. Lo minta bantuan kita buat mengintai istri lo hari ini. Iya, Lo izin sama istri lo buat keluar rumah, cuma sebenarnya kita mau mengintai istri lo sebenarnya mau kemana. Ya seperti itu. Yaudah ya Mas Bas. Kita ke arah rumahnya Daryl aja. Coba agak maju dikit aja. Sudah Mas Bas, nggak usah terlalu ini aja, terlalu dekat. Jarak 3 rumah aja. Kan? Mana? Nggak ada apa-apa kan? Itu udah berapa jam nunggu? Bener kan? Istri Mas nggak keluar. Mas harusnya husnuzon sama istri sendiri. Kenapa sih Mas? Nah, kita udah nunggu berapa jam nih? Namanya juga mengintai, wajar lah kalau kita nunggu agak lama. Bukan masalah berjam-jam ya. Biasa kita nungguin HP 10 jam juga nggak masalah. Tapi kan, lihat deh. Gue bilang kan harus husnuzon. Udah kita tunggu bentar lagi aja. Nah, kan bener kan? Tuh, keluar kan? Bentar. Gimana? Naik ojek tuh kayaknya tuh. Iya. Iya kan? Saya kejar aja Mas ya. Bentar. Ngapain dikejar? Kalau gitu, Mas, Iya, kita Mas, tolong ikutin aja Mas. Kita naik Mas, ojek tuh. Mas. Kita ikutin aja sekarang aja Mas ya, kita ikutin dia. Cepat Mas, jangan sampai ketinggalan jejak itu Mas. Hati-hati Mas Bas. Nggak apa-apa Mas, agak dipercepat lagi Mas. Bukannya tempat makan ya? Aneh kan Mas, sekarang saya aneh. Ngapain dia malam-malam ke tempat makan ini Ya loh, beli Mas? makan lah Mas. Loh, di rumah itu dia masak tadi pagi. Tadi pagi dia belanja. Ngapain dia masak pagi malam-malam ke tempat makan seperti ini? Nggak bisa kayak gini Mas. Saya harus temuin dia Mas. Lu bentar dulu, Nggak bisa kayak gini. Lu dengerin gua. Duduk dulu, santai. Tenang dulu, tenang. Dia kan datang ke sini. Kita belum tahu nih dia ngapain dan sama siapa di dalam. Kalau lu turun sekarang dan nggak ngeliat dia sama siapa-siapa, lu ngapain marah-marah sama dia kan? Ini kan cuma tempat makan doang, salahnya apa sih? Iya. Mas Bas, coba maju dikit Mas Bas, biar kelihatan nih dia sama siapa dan ngapain sebenarnya. Udah, saya mau duluan aja Mas. Bentar, lu mau ngapain? Bentar, tuh lihat. Tuh kan istri lu mau jalan lagi kan? Nah udah, balik aja, kita ikutin lagi aja, ngapain lu turun sini? Mana ya? Itu Iya, maksudnya dia mau kemana? Aduh, gitu. Mas Bas, Coba ikutin lagi aja deh Mas. Iya. Mumpung belum, aduh cepetan dong Mas, ini. Ya bentar. Aduh, harusnya saya turun tadi kan, Mas. Nahan Ya saya. ntar dia udah keburu pergi dong Mas. Udah, mending lu tenang. Terus ikutin aja Mas. Ini bener kan jalan rumah lo? Kok kayaknya muter-muter dari tadi? Iya. Bisa sih lewat sini, tapi lewat sini Mas. Paling jarang aja dia lewat sini, tapi nggak tahu nih mau kemana ini. Kita ikutin aja ya Mas ya. Kita pernah kesini kan hari pertama? Iya, hari pertama itu Mas. Dia benerin di sini. Tuh kan. Kita turun aja dulu Mas. Yaudah. Mas Bas, sini aja Mas Bas. Ayo. Ayo.
Awas pelan-pelan. Masa semua kotor. Kotor. Apa ini deh? Apa ini? Apa lagi nih kamera kayak gini? Mbak tenang dulu mbak, tenang dulu. Ini Ini maksudnya apa? Dario, kamu mau bawain istri kamu? Biar orang tahu semua kalau istri kamu mau bawain keluarga. Apa maksudnya? Hah? Ini apa? enggak mbak, maksudnya tenang dulu. Ini kenapa berantem lagi tuh kenapa mbak? Ini sampai istrinya nangis-nangis kayak gini di sini. Ini apa lagi sih? Kenapa kalian kesini lagi? Dario, apa lagi ini? Apa lagi? Hei, ngomong! Derin, lu ngomong dong. Masa diem aja sih kalau diketahui sama kakak lu? Enggak. Derin, Kenapa diem aja? Jawab! Nah, lu jelasin dong, jangan diem aja. dengerin dulu. Saya ngomong. Gak usah nangis kamu. Mbak, Kamu tau apa sih? bukan kayak gitu mbak, bukan ikut campur tapi keluarga. justru kenapa nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan mbak? Kamu nggak tahu masalahnya. Ya Allah. Ini makanya tolong dijelasin. Jelasin, lalu masa diem Kenapa aja? diem aja? Kamu jelasin ke kakakku. Dia bawa makanan. Saya untuk minta maaf ke kakak. Dan kemarin Mas Daryl juga udah cerita ke kakak. Dan saya tuh nggak ada hubungan sama mereka, itu hanya sahabat saya mbak, nggak lebih dari itu mbak. Kenapa kamu baru jelasin sekarang? Setelah orang-orang guncingin keluarga kita. Kamu tahu ibu sakit? Kenapa kamu telepon ibu, marah-marah ibu? Karena rumah kamu deket loh di sini. Dari sana ke sini loh. Kenapa baru sekarang kamu jelasin? Tapi kan dia udah berniat baik buat minta maaf loh Iya. mbak. Kak, saya ada ipar kakak loh. Saya ada ipar kakak, saya cuma mau minta maaf kak. Saya tahu saya salah. Daryl, kamu ngapain bawa kayak gini? Dan Kamu Ibu, berantem dulu. Ibu. Udah jangan diurusin, nyaman tuh maluin. udah kamu gak usah pegang Saya ibu. Kamu gak usah pegang ibu. Udah. Bu kok tega ngomong kayak gitu sih bu? emang saya mau minta maaf. Mbak, Bu, dengerin dulu. Mila mau jelasin semuanya, Bu. bentar mbak. Bu, maaf, bukannya saya mau ikut campur. Cuman kan di sini kasihan si Mila ini mau meluruskan masalah di sini Dia sebenarnya. maluin mas, maluin keluarga. Tetangga orang bilang apa masalah di hidupnya dia. Baru ganti lelaki dulu. Makanya Bu, dikasih kesempatan buat Mila menjelaskan. Iya, Jelasin apa lagi? Ibu. Ini istri saya, Bu. Ibu tolong. Tapi dia bikin malu. Enggak, Ibu harus dengerin dulu penjelasan dari dia, Ibu. Dia minta maaf. Emang dia salah, Bu. Dan terus minta maaf. Ibu. Ibu, kak, dengerin saya dulu kak. Saya mau jelasin semuanya kak. Semua itu nggak ada yang benar yang mereka omongin kak. Tetangga-tetangga ngomong itu nggak ada yang benar. Ibu bantulah, Bu. Maafin Mila, Bu. Mila Maafin ini. saya bu. Gak usah minta maaf. Kalau masih kelakuan kayak gitu, bikin malu. Kenapa sih niat baik menantu ibu nggak ibu sambut dengan baik aja? Nih, kalian kan bersaudara, Bu. Ini anak-anaknya. Kenapa sih ikatan persaudaraannya tuh nggak ada sama sekali? Kalau orang... bohong, Mbak. Selalu bohong, Mbak. Ya, Bu. Bikin Jangan... malu, Mbak. Tapi kan Mila sekarang udah minta maaf. Apa Dia salahnya? mengakui kesalahannya kan. Maaf minta tulus enggak? Terus bu, saya Terus minta maaf. Terus. kemarin kamu ngomong apa ke tetangga-tetangga tentang kakak? Tentang kakak perawan tua. Astagfirullahaladzim. Kakak gak nikah-nikah. Ke semua orang. Malu tau kakak. Daryl, pantes nggak tuh istri kamu ngomong gitu tentang kakakmu? Pantes nggak? Maafin saya kak. Saya ngomong seperti itu kemarin karena kepancing sama omongannya Mbak Restu kak.
Gak usah bawa-bawa restu. Kalau lu salah, salah aja. Gak usah bawa-bawa nama orang. Sekarang kakak mau pesan roti. Mbak, mending diomongin Tapi baik-baik. emang Mbak, itu Mbak diomongin Restu baik-baik. yang mancing saya Mbak. untuk ngomong seperti itu, Mbak. Mbak. Mbak Dara. Mbak, dengerin dulu, Kak. Dengerin dulu, Kak. Kak, dengerin dulu, Kak, Mbak. dengerin dulu, Kak, Kak. dengerin, Kak. Kak, kalau kakak nggak suka sama saya, Kak, kakak nggak begini caranya, Kak. Kakak mau tetap stay di sini, atau saya ngomong sama ibu. Asal ibu tahu, semua kerusuhan ini, Kak Dara, Bu, yang buat. Tahu dari mana kamu? Bentar-bentar, ini maksudnya apaan ini? Kerusuhan apaan? Coba dijelasin deh. Kak Dara ini, Mbak, Mas, Ibu, dan Daryl. Kak Dara ini yang buat gosip ke tetangga semuanya, Bu. Apa buktinya? Saya nemuin, Bu, potongan perdana. Beberapa perdana ada di dapur, Bu. Bener Dara? Dan foto-foto semua yang dikirim oleh Kak Dara. Jawab Dara, bener nggak Dara? Kak Dara yang kirim, Bu. Itu gosip dari Kak Dara, Bu. Kamu jangan nyarang ya, Mila. Ngapain kamu fitnah-fitnah kakak? Mila, Segitu saya bencinya kamu sama kakak ya. Saya nggak fitnah. Kakak yang fitnah saya, kakak yang ngegosipin saya. Kakak yang nuduh saya. Jawab Dara. Dara jujur Dara. Dara jujur. Mbak, Mbak, dengar dulu. Enggak. Dengar, liatin ibu. Jangan bohong sama ibu, nggak boleh, dosanya gede. Jujur. Bu, maafin Dara, Bu. Dara malu, Bu. Kok bisa sih kepikiran kayak gitu? terima ini. Sekarang jelaskan Bu, istri saya nggak Daryl, udah dong Daryl. Daryl, ini tetap orang tua kamu loh Daryl. Daryl, astagfirullahaladzim. Istighfar Daryl. Sudah jadi nggak salah. Maafin kau begitu. Daryl. Dara juga harus minta maaf sama Mila. Sekarang jelaskan Bu. Mila, maafin kakak, Mila. Daryl, tolong dong Lu Daryl. nggak boleh kayak begini, Daryl. Kenapa sih? Nggak, di sini kalau yang gue lihat ini semua salah. Oke? Mila salah, Mbak juga salah. Mbak berharap Mila ngomong baik-baik. Cuman Mbak nggak ngomong baik-baik juga sama Mila, malah bikin fitnah. Astagfirullahaladzim. Bu, Mbak maaf. Daryl, Mila maaf. Kita di sini cuma orang luar. Cuman di sini yang kita lihat nggak akan ada penyelesaian kalau kalian cuma saling menyalahkan. Jalan satu-satunya ya Saling memaafkan. Apa susahnya sih kak? Mila, Daryl. Astagfirullah, udah gini deh. Kalian kan yang lebih muda. Sewajarnya kalian yang mending minta maaf duluan. Kak Dara, Ibu, maafin salah saya, Bu. Maafin kakak ya. Ya, kalau memang dari awal bisa dikomunikasikan dengan baik, nggak akan kayak begini kan. Iya, makanya. Nah, jadi saling menuduh, saling menyalahkan, akhirnya malah jadi saling menyerang. Mereka cuma kepancing emosi doang berarti yo. Kesalahan, kesalahpahaman, akhirnya berujung fitnah. Emang komunikasi itu yang harus Ya udahlah, yang penting mereka udah baik-baik aja sekarang kan. Alhamdulillah. Yuk kita balik aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Saudaraku, di dalam Islam memang sudah diatur hukukuz zaujiyah, artinya hak-hak di dalam berumah tangga. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada juga kewajiban istri. Nah, begitulah supaya keluarga itu menjadi sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah kasih sayang. Nah, seperti dalam tayangan tadi, seorang istri yang tanpa izin suaminya kemudian keluar menemui banyak laki-laki, dan ini sesungguhnya sudah melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa agama disebut ikhtilat, atau terjadinya percampuran antara imra'ah ajnabiyah atau seorang wanita dengan laki-laki ajnabi yang sesungguhnya akan membuka fitnah. Dan akhirnya memang terjadi di sini. Ternyata bukan saja dari kerabat dekat, bukan saja dari keluarga, bukan saja dari ipar, orang-orang pun yang melihat, walaupun wanita ini atau istri ini tidak melakukan perbuatan yang menyimpang di luar sana, tapi orang kemudian sudah mempunyai kesan negatif terhadap istri, sehingga kemudian orang mungkin akan bergunjing membicarakan kejelekan dirinya, dan dia sendiri yang memancing orang untuk kemudian membicarakan tentang hal-hal yang buruk yang dilakukan seorang istri ini. Sepatutnya seorang istri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruzal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang istri itu berdiam di dalam rumahnya, dan jangan, kalau dia harus keluar rumah, berhias dengan perhiasan seperti orang jahiliyah, karena ini akan mengundang fitnah bagi dirinya. Namun saudaraku, alhamdulillah, akhirnya keretakan di dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, anak, istri, suami, ataupun mungkin yang lebih lebar dari ini, kemudian akhirnya mencoba untuk saling memahami, mencoba kemudian yang satu juga memperbaiki diri, meminta maaf, dan kemudian tidak lagi mengulang perbuatan yang buruk, sehingga kemudian hubungan yang baik akhirnya bisa kembali mereka rasakan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi rumahku surgaku, karena kalau tidak, ini akan menjadi rumahku, na'udzubillah, nerakaku, karena hari-hari penuh dengan fitnah, hari-hari penuh dengan keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil pesan moral dari tayangan-tayangan Terangkanlah, sehingga ini bukan saja menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.